Alhamdulillah para jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kajian subuh pagi ini, dan insya Allah ini akan berikan tambahan keberkahan untuk kehidupan kita, insya Allah. Amin. Sebelumnya ini mohon maaf suaranya agak serak-serak basah ini, tapi saya akan berusaha komitmen pada jamaah selama masih bisa bicara, insya Allah. Selama suaranya masih bisa didengar lah, masih bisa dipahami, nggak apa-apa. Salah satu sifat Rasul itulah iltizam, komitmen. Jadi bahasanya jangan cengeng lah, kita jadi orang itu jangan cengeng gara-gara sedikit agak kurang sehat dikit dan nggak ke masjid yang gitu. Apalagi kita adalah orang-orang yang komitmen di berusaha untuk mempelajari agama ini, harus lebih gigih lagi. Kalau nggak kau benar enggak lah pokoknya. Baik, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas, kita bicarakan tentang pengertian ibadah, di mana ibadah ini merupakan sesuatu yang memang jadi tujuan dari Allah menciptakan manusia. Ini sudah kita paham bersama. Ibadah ini menjadi tujuan Allah ciptakan manusia. Quran surat Al-Zuriyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Nah, apa motivasi kita yang mendorong kita? Kita mesti tahu apa yang menjadi motivasi kita, yang mendorong kita untuk melaksanakan ibadah itu apa gitu. Sehingga kok kita melaksanakan ibadah. Kemudian ibadah itu sendiri apa? Ini harus kita pahami betul. Yang pertama, karena kita merasakan ada sebuah perasaan banyaknya nikmat Allah. Kemudian yang kedua, merasakan keagungan Allah. Dari sinilah kita beribadah. Lantas apa definisi ibadah itu? Ibadah itu adalah merendahkan diri. Karena kita merasa bahwa Allah itu Maha Agung, maka kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Apa bahasanya merendahkan diri? Menghinakan diri. Menghinakan diri. Kita nggak boleh Pak menghinakan diri kepada selain Allah, itu nggak boleh. Maka kita menghinakan diri hanya kepada Allah. Kemudian disertai dengan rasa tunduk, penuh rasa cinta, kemudian takut dan harap. Nah, ini pengertian. Kadang duduk, kadang berdiri masalahnya. Baik. Kita lihat apa yang memotivasi kita, apa yang menggerakkan diri kita itu beribadah pada Allah. Pertama, perasaan kita mesti merasa bahwa terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita hendak menghitung nikmat Allah itu tidak mungkin kita hitung jumlahnya.
Saking banyaknya nikmat Allah itulah, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kalau kita itu berterima kasih. Bahasa kita gitu. Atau yang lebih banyak kita kenal dengan istilah bersyukur kita. Kalau dikasih nikmat kok, dikasih minum aja kita gak terima kasih, keterlaluan banget rasanya. Jadi sebagai rasa tanda terima kasih kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, yang banyaknya nikmat kepada kita, maka selayaknya, sewajibnya lah kita harusnya beribadah kepada Allah. Gitu kira-kira. Kemudian karena kita merasa bahwa Allah itu maha agung betul, maka selayaknya lah kita itu merendahkan diri kepada Allah. Al-Quran mencatat potret kehidupan manusia. Ada contoh manusia yang berterima kasih kepada Allah. Yang pertama, ada orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Allah memberikan contoh yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini contoh orang yang sangat berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita semua tahu insya Allah bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan nikmat yang begitu besar, yang kerajaan yang luas. Kemudian bala tentaranya saja Pak, Nabi Sulaiman itu dari bangsa jin dan manusia. Coba bayangkan, Nabi Sulaiman itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengetahui bahasa binatang. Bahasa semut saja tahu, bahasa burung, bahasa binatang itu diketahui oleh atas izin Allah, diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika Nabi Sulaiman dikisahkan dalam surat An-Naml 40 itu, ketika Nabi Sulaiman itu menginginkan agar singgasana Raja Sabah, Ratu Sabah itu untuk pindah, siapa yang mampu memindahkan, yang sanggup memindahkan singgasana kerajaan Sabah itu ke sini. Bangsa jin mengatakan, kami sanggup wahai Tuhan. Seberapa lama kamu sanggup memindahkan? Sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk Tuhan. Kemudian orang-orang yang berilmu, ada orang yang berilmu saat itu, ahli kitab waktu itu, orang yang berilmu, orang beriman dan berilmu waktu mengatakan, saya sanggup sebelum Tuhan berdiri. Masya Allah, berarti manusia itu lebih unggul dari dulu daripada bangsa jin, kemampuannya dan sebagainya. Apa tanggapan Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang begini besar? Hadza min fadli rabbi libwani anashkuru am akfur. Ini semua adalah pemberian Tuhanku. Nikmat ini semua pemberian Tuhanku untuk menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Sadar betul Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang begitu banyak. Beliau mengatakan ini semua adalah pemberian Tuhan untuk menguji diriku. Nah, beda dengan Korun, punya nikmat yang banyak, berupa harta yang banyak. Innama ubituhu ala ilmin indi. Ini semua adalah hasil daripada kehebatanku, kecerdasan otakku. Nah, itu bedanya. Maka Nabi Sulaiman itu simbol orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Sedangkan Korun itu adalah simbol, ya, contoh orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Nah, kita sebagai orang yang meyakini betul bahwa banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya lah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Diwujudkan dengan bagaimana? Dengan cara kita beribadah kepada Allah. Nah, itulah, itu yang memotivasi kita lah. Ya, jadi kita berangkat dari rumah ke masjid ini dalam rangka, ya Allah, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok kebangetan kalau sampai kita gak datang ke rumahnya Allah. Diberikan kesehatan kita, keamanan Pak, Masya Allah, keamanan itu luar biasa, keamanan, kenyamanan itu Pak. Dalam kondisi aman yang begini ini, bapak-bapak yang punya usaha apa saja nyaman. Saya gak bisa bayangkan kalau kondisinya gak aman, gimana kira-kira? Kita tinggalkan anak di rumah, kerja gak enak, gak nyaman. Tidur juga takut kalau ada, Insya Allah. Jadi kondisi aman, nyaman ini merupakan nikmat yang kadang-kadang tanpa disadari. Kesehatan.
Ya Allah, saya ngomongnya begini baru terasa. Kemarin suara saya indah, merdu, sekarang baru terasa cempreng kayak gini. Betapa nikmat Allah itu sangat besar sekali. Kebangetan kalau orang-orang itu gak datang kepada Allah ketika mendapat panggilan. Nah, sekarang apa pengertian ibadah itu? Setelah motivasi kita beribadah, kita sudah tahu insyaallah apa yang memotivasi kita beribadah, merasakan banyaknya nikmat Allah, merasakan Allah itu maha agung, maka kita beribadah. Apa maknanya sekarang ibadah? Ibadah itu maknanya, pengertian ibadah itu pertama menghinakan diri kepada Allah, menghinakan diri. Maka semua ibadah dalam bentuk mahdhah, nanti kita insyaallah kalau sampai waktunya, ya kita akan bahas syarat diterimanya ibadah. Semua ibadah itu mewujudkan, mencerminkan bahwa kita itu merendahkan diri kepada Allah. Contoh salat subuh tadi. Kita bareng-bareng salat subuh tadi. Ini bagian kepala kita, ini bagian tubuh yang paling terhormat loh. Kalau seandainya dipegang orang, marah gak Pak? Marah gitu. Tapi barusan saja kita rela tadi meletakkan bagian tubuh kita yang paling terhormat ini sejajar dengan letak kaki kita untuk bersujud kepada Allah. Itu menunjukkan kita telah rela ya, merendahkan diri kepada Allah. Maka tidak boleh Pak kita merendahkan diri kepada selain Allah, itu tidak boleh, menghinakan diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kamulah orang sebaik-baiknya manusia kalau kamu beriman. Jadi kalau kita jadi orang beriman itu sebaik-baiknya manusia kita. Kata Allah ini. Maka jangan jadi orang, jangan merasa hina. Jangan kita merasa hina. Tapi saya miskin, gak apa-apa. Tapi saya hitam, gak apa-apa. Gak usah merasa hina selama kita jadi orang beriman. Kita hanya menghinakan diri kepada Allah. Itulah ibadah. Maka gak boleh kita bersujud kepada selain Allah, itu tidak boleh. Rasul pernah bersabda, andaikan manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka yang diperintahkan itu istri sujud kepada suaminya. Lantaran gak boleh, manusia sujud kepada manusia itu gak boleh, maka jangan lakukan itu. Coba, kepada sesama manusia saja gak boleh, apalagi kepada sujud kepada selain manusia. Sujud kita hanya kepada Allah. Itulah pengertian daripada ibadah. Yang pertama, menghinakan diri kepada Allah saja. Itu pengertian kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, pengertian ibadah itu adalah tunduk. Tunduk. Saya pernah membaca sebuah tulisan. Walau alam apakah tulisan ini berupa kisah fiktif atau hanya sekedar kisah atau memang nyata, walau alam. Tapi menarik. Ada dialog antara non muslim dengan muslim. Ya, pemuda muslim dengan pemuda non muslim. Itu sama-sama mereka berdua itu nonton TV channel di Arab itu. Live langsung orang sedang ibadah haji. Tanpa disadari si non muslim ini, si pemuda yang bukan orang Islam ini, dia kagum Pak, lihat keadaan umat Islam itu. Dia kata, kok saya heran dengan orang-orang Islam ini. Kenapa? Mereka muter tawaf itu, muter di Ka'bah itu bisa kompak itu. Bisa kompak. Arahnya sama, jutaan manusia begitu bisa sama mereka, tanpa ada yang memando itu. Berangkat ke sana, datang muter di Ka'bah itu. Kemudian apa kata si pemuda muslim ini? Oh, kamu nanti akan lebih terkejut lagi. Kenapa? Kamu akan lihat nanti ada satu komando yang membuat mereka semua berhenti. Cuma dengan satu komando, yaitu ketika Allahu Akbar, berhenti semua yang muter tadi itu. Kaget lagi, Masya Allah. Belum mas, bukan orang Islam, Pak, Insya Allah. Ya. Artinya kaget dia, terkejut dia. Cuma dengan satu panggilan Pak, berjuta-juta manusia, cuma dengan satu panggilan orang, Allahu Akbar, langsung berhenti dia.
kagum lagi si non-muslimin. Ini kayaknya nggak mungkin nih kalau digerakkan oleh manusia, nggak mungkin, pasti ada yang menggerakkan selain manusia. Cuma dengan satu kata, apa kata si pemuda muslim? Nanti kamu akan kaget lagi, akan terkejut lagi kamu, ketika melihat dengan satu komando lagi, mereka berdiri rapat, baris lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Qomat itu. Begitu qomat, mereka yang tadinya bergerak berhenti dengan azan, kemudian mereka begitu mendengar qomat langsung baris lurus tanpa diperintah, udah langsung baris. Kayak bapak-bapak tadi itu. Begitu muazin langsung qomat, langsung, nggak usah ayo cepat-cepat, nggak usah begitu, langsung dengan sendirinya kesadaran itu. Nanti kamu akan kagum lagi. Cuman satu orang. Ya tadi satu orang mengkomando dengan azan dan qomat. Kamu nanti akan kagum lagi melihat satu orang itu nungging gini, mereka itu nungging semua. Satu orang itu berdiri, mereka itu berdiri, jutaan orang itu berdiri semua. Pokoknya apa saja yang dilakukan oleh satu orang itu, dia ikut semua. Diperhatikan betul sama si pemuda muslim. Betul. Begitu imam itu Allahu Akbar, mereka ikut semua. Allah, jutaan manusia Allahu Akbar. Dan seterusnya, imamnya nengok ke kanan, dia ikut nengok ke kanan, jutaan manusia itu, imam nengok ke kiri, semua ikut nengok ke kiri. Maka berpikirlah si pemuda non-muslim ini, nggak mungkin ini, kalau yang menggerakkan hati manusia nggak mungkin, pasti ada yang menggerakkan selain manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tergeraklah hati orang ini, maka masuklah dia ke dalam Islam. Allah nggak percaya apakah bisa berarti atau yang penting ada pelajaran itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, itulah ibadah. Tadi kita merendahkan diri kepada Allah, kita tunduk kepada Allah. Nah, Bapak Pak Tani ketika nyangkul dia, asik nyangkulnya nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berhenti. Itulah orang yang tunduk namanya. Ulang dia, bersih-bersih dia. Para pedagang, Allahu Akbar, langsung berhenti dia walaupun banyak pelanggannya. Para pegawai, anggota dewan sedang rapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berhenti dia. Untuk apa? Untuk datang menuju kepada Allah. Itulah tunduk namanya, Pak. Ada juga lagi asik-asik rame-rame gitu. Kita berhenti sejenak, waktu masa sudah tiba, kita berhenti sejenak. Kita menghormati orang sedang sholat. Cuma menghormati berhenti saja, tapi nggak datang ke masjid. Ada apa? Ya pas lagi ada hiburan. Ya untuk waktu sholat sudah datang nih, kita berhenti sejenak 15-20 menit mereka berhenti tapi nggak sholat. Ya berhenti dia menghormati. Itu belum tunduk namanya. Kalau memang tunduk, berhenti apapun yang kita lakukan, datang ke masjid, laksanakan sholat. Itulah namanya tunduk, patuh namanya. Nanti Pak, begitu sekitar mungkin 1 bulan lagi lah ya, atau 1 bulan setengah lagi. Begitu datang satu Ramadan, otomatis bapak-bapak ini semua, ibu-ibu yang tidak menstruasi, semuanya berhenti makan siang hari. Itulah ketundukan namanya. Itulah ketundukan namanya. Yang punya uang berlebih, ketika datang 1 Syawal, dia keluarkan zakat, dia keluarkan zakat mal dan sebagainya. Itulah ketundukan. Tunduk patuh kepada Allah, disertai dengan rasa cinta. Nah ini, karena pada hakikatnya Pak, ketundukan itu gak suka sebenarnya. Yang lagi enak-enak kerja, dia harus berhenti kerjanya, datang ke masjid, kan gak enak. Ketaatan itu pada hakikatnya gak enak sebenarnya. Siang hari enak-enak makan, malah disuruh gak boleh makan, gak boleh campur sama istri suami. Ikut pada hakikatnya gak enak sebenarnya. Tapi dia laksanakan itu dengan sukacita, dengan hati yang senang, Pak. Bapak-bapak yang sudah sepah-sepah ini, sudah usia sulit datang ke masjid, apalagi agak jauh. Tapi dengan perasaan senang, Pak. Semua itu dijalankan dengan perasaan senang. Itulah ibadah. Gak terpaksa sama sekali. Gak ada keterpaksaan. Semua itu dilakukan dengan hati yang suka, yang gembira. Itulah ibadah. Ketundukan
merendahkan diri kepada Allah disertai dengan rasa sukacita. Ditambah lagi dengan perasaan takut. Takut apa? Takut kalau ibadahnya salah. Takut kalau ibadahnya gak terima, Pak. Ini penting. Kalau orang sudah gak takut, kayak orang kendarain motor itu, Pak. Dia gak punya rasa takut, maka ngawur dia dan katanya. Ya terabas saja. Begitu orang ibadah. Kalau dia gak punya rasa takut, udah kebut banget dah. Sampai ada orang sholat mendapatkan rekor muri kita lihat. Kenapa? 23 rakaat cuma 6 menit misalnya itu, misalnya. Itu gak punya rasa takut sama sekali yang semacam itu. Ya. Maka ibadah itu perlu disertai dengan rasa takut, Pak. Takut kalau gak diterima. Tapi dengan penuh harapan, ya Allah, terimalah ibadah. Begitu. Inilah pengertian ibadah. Saya ulang lagi, ya, bahwa ibadah itu adalah pertama berangkat dari perasaan kita karena kita merasakan begitu banyaknya nikmat Allah, kebangetan kalau kita nggak beribadah kepada Allah. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita, maka kita berterima kasih kepada Allah diwujudkan dengan merasakan ya banyaknya nikmat Allah, diwujudkan dengan kita menghinakan diri, tunduk patuh kepada Allah disertai dengan rasa senang, cinta. Maka bersenanglah Pak, Bu, bersenang-senang kita setiap kali datang panggilan Allah, walaupun itu berat untuk kita lakukan. Sambut dengan rasa gembira atau sukacita. Begitu insya Allah. Lalu silahkan, mungkin masih ada komentar-komentar atau mungkin pertanyaan dari apa yang saya bahas ini sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahqaf ya. Ya, ayat 15 kalau kita sudah mencapai umur 60 tahun kita bersyukur sama Allah. Iya. Ya berana Robi al-Jini Anaskullah Matakalati Akan Ta'alaya Wa'alaiya Wa'na'amala Solihan Abdahu Aslihi Fitidati Itu Ilaika Wa'inna Muslimin. Iya. Apakah itu setiap saat sholat kita baca terus bisa? Bagus, kita baca Rabbi Auzini An Ashkura Nikmataka Lati An'amta Alayya. Itu sampai selesai. Itu doa itu kita baca. Saya menganjurkan itu setiap hari kita baca. Enggak harus setiap habis sholat, enggak tapi ini terima kasih Bu. Ini membuka wawasan kita tentang surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini ada rahasia. Ada rahasia di usia 40 tahun begitu kan. Jadi Allah nyatakan ketika anak itu berusia 40 tahun, maka dia berdoa kepada Allah. Ketika kita semua pasti sebagai anak kan. Kita buka dulu surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu surat yang ke berapa? Al-Ahqaf itu 40 berapa? Al-Ahqaf Surat yang ke 46. 46. Ya, 46. Baik. Jadi ada rahasia. Ini untuk kita yang sudah berusia 40 ke atas dan yang belum yang masih muda-muda juga ada rahasianya ini. 46 ayat 15. Baik, makasih. 15. Baik. Jadi ketika anak itu berusia 40, maka dia berdoa kata Allah, Rabbi auzi. Ini awalnya Allah perintahkan dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu selama 30 bulan. Artinya apa? Sampai menyapihnya maksudnya. Mengandung sekitar 9 bulan ditambah dengan menyusui sampai sekitar 30 bulan. Maka ketika orang tua itu, ketika anak itu berusia 40 tahun, hendaklah dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa na'mala shalihan tardahu asli fi dunyati ini tubutu ilaika min dan muslimin. Ini ada grafik itu. Umur 0 tahun. 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 dan seterusnya. Kita lihat grafiknya. Kalau usia 40 ini dari 0 sampai 40 pasti grafiknya naik terus. Pasti naik. Makin gagah, makin cantik, makin hebat lah.
Maka ada rahasia di umur 40 tahun itu Pak. Kalau sudah sampai umur 40 tahun, pasti Pak. Lah buat dikasih jamu apa saja lah pokoknya. Pasti dia akan menurun. Orang yang usianya sudah 40 tahun itu pasti nurun dia. Lah buat dikasih jamu apa saja dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah usianya 40 tahun itu, pasti dia akan. Cuma nggak nyadar kadang-kadang angan-angan melampaui batas usia. Saya itu sekarang sudah di sini Pak, 51, 52, di sini saya. Tapi kayaknya saya masih muda aja loh. Angan-angan itu melampaui batas usia. Padahal minum es dikit aja udah nggak boleh banyak-banyak makan daging, udah begitu. Tapi angan-angannya masih ingin nambah lagi. Nambah apa maksudnya? Ya. Tapi pada hakikatnya setiap orang ketika umur 40 tahun pasti yang menurun. Ada yang menurun secara drastis, stroke misalnya, mohon maaf, stroke cepat orangnya. Ada yang pelan-pelan dia nurunnya, tapi pasti nurun, nggak kayak dulu lagi. Maka ketika anak itu berusia 40 tahun dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur. Bersyukur. Nah ini harus punya Pak, ini amalan ini. Pertama bersyukur. Jangan sampai usia 40 tahun belum bersyukur. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa an amala sholihan tardahu aslih hidrati ini terkutuk ilaika minal muslimin. Dan jadikan aku orang yang mempunyai amal soleh yang mengalir sampai ke anak cucuku. Nah, sedek apa amal jariah. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Bertobat. Oh, bersedekah. Bertobat. Dan aku termasuk orang yang Islam, Muslim, ya, istiqomah. Artinya bagaimana kita meninggal nanti dalam keadaan Muslim, jadi orang istiqomah. Ada 5 amalan ini yang harus kita miliki ketika usia kita sudah 40 tahun, Pak. Awas, usianya sudah 40 tahun, dia belum juga bertobat. Gimana kira-kira ini? Usianya belum sudah 40 tahun, dia nggak punya amal soleh. Usianya sudah 40 tahun, dia belum jadi orang yang bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Maka sudah harus kita persiapkan sejak dini. Ibu punya anak, segera suruh menikah, Bu. Menikah muda saja. Jadi bagaimana nanti usia 40 tahun sudah mapan dia, sudah punya rumah, sudah punya istri, punya anak, sudah punya pekerjaan yang mapan, sehingga 40 ke sana untuk urusan dunia sudah ringan. Karena masalah urusan dunia ini kadang-kadang paling berat. Ya gimana saya mau puasa, pekerjaan saya. Sedangkan ketika usia 40 tahun itu dia sudah menurun begini. Mohon maaf ini, jangan sampai kita usia 40 itu masih dibebani dengan beban-beban berat. Biaya sekolah anak itu paling berat. Gitu. Maka ini harus kita betul-betul kondisikan betul anak-anak kita. Ya. Jangan sampai usia 40 tahun kita belum punya amalan 5 ini. Ya. Jadi kita punya amalan pertama apa? Bersyukur tadi yang saya gambarkan tadi seperti Nabi Sulaiman tadi itu. Semakin bertambah usia semakin bertambah taat. Kemudian amal jariah. Paling enggak kita mengajarkan ya kepada anak cucu kita minimal. Nah, makan baca bismillah. Ketika dia makan baca bismillah, kita dapat pahala yang terus mengalir. Diajarkan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Atau syukur kita punya kelebihan harta, kita sumbangkan untuk sesuatu yang bersifat jariah. Amal jariah.
Wa amal soleh tarduh asli, yang mengalir sampai ke anak cucuku. Ini targetnya kita apa? Kemudian kita sedekah, paling enggak kita punya rutinitas sedekah. Punya sedekah rutin kita. Silahkan apa saja. Kemudian bertaubat. Umur 40 tahun itu sudah harus bertaubat itu. Bangetan banget ya. Jadi umur 40 tahun ke atas itu harus sudah banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian istiqomah Pak. Ya, istiqomah. Doa ini Bu, saya anjurkan untuk dibaca setiap hari Bu. Setiap hari. Walaupun cuma 1 kali dalam 1 hari. Supaya Allah berikan kemampuan kita sehingga betul-betul umur 40 tahun itu kita betul-betul mapan. Maka kita lihat di ayat 16-nya, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka itulah yang akan jadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Insyaallah. Jadi selesai sudah. Dimaafkan kesalahannya, diterima amalnya, kemudian dimasukkan dalam surga. Itu selesai sudah. Begitu Bu. Nah itu dibutuhkan kita di samping upaya tadi, usaha bagaimana kita mengkondisikan ketika kita sudah usia 40 tahun itu, maka kita sudah harus memiliki amalan-amalan itu, amalan yang kita ada dalam doa itu, yang Allah ajarkan itu. Ya, ini menjadi targetan kita. Jangan sampai usia 40 tahun kita masih santai-santai saja, masih sibuk dengan urusan ya yang gak bermanfaat. Mohon maaf, punya duit. Punya duit ini. Apa namanya? Ada nggak semacam itu? Masya Allah. Nggak pantas namanya. Betul-betul dimanfaatkan betul ketika usia 40 tahun itu. Karena kita sudah dekat betul dengan kematian. Kalau kita lihat usia Rasulullah SAW berapa? 63. Ya Allah, saya ini berapa kan? 65. Kayak di ujung Pak, sudah Pak. Bersenang-senanglah Pak. Kenapa? Saya semakin dekat dengan akan bertemu dengan sangat saya cintai. Siapa yang saya cintai? Allah dan Rasulullah. Rindukan dengan Allah dan Rasulullah. Itulah yang akan mendapatkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Ya, karena saya akan bertemu dengan yang sangat saya cintai, yang saya rindukan. Siapa dia? Allah dan Rasulullah. Rindu banget bertemu Rasulullah SAW. Rindu banget bertemu dengan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang baik-baik. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan ridho. Targetan kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadap kepada Allah itu dengan hati yang senang betul. Kenapa? Kita akan bertemu dengan yang sangat kita cintai, Allah dan Rasul. Ini bekal buat kita bersama. Salah satunya dengan membaca doa ini. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Masuknya itu ke dalam golongan hamba-hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba nafsu, hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Maka berbanyak doa ini ketika kita usia sudah 40, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 40 tahun banyak-banyak berdoa tentang ini. Begitu Bu insyaallah. Telah ada. Ya, minimal ya sehari sekali lah minimal. Silakan habis sholat, apa di sholat malam silakan. Saya lebih suka di sholat malamnya itu. Ya, telah. Ya, pada silakan dengan saya yang lain. Ya silakan. Ini tadi ada cerita antara orang yang non-Islam terlepas dari kuliah kita juga, sehingga orang yang non-Muslim tadi kan Tertarik masuk Islam. Artinya itu kan dia kan dapat hidayah. Betul. Nah, yang saya pertanyakan, hidayah itu berarti bukan dikasih Allah kepada orang yang Islam saja, atau ke orang yang lain itu kan? Iya. Nah itu bagaimana? Baik, makasih Pak. Tentang hidayah. Hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayah irsyad. Irsyad. Yang kedua taufik.
Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak meragukan, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah, masalah hidayah kita pahami ada dua. Yang pertama hidayah irsyad. Hidayah irsyad ini semua manusia bisa memberikan. Contoh, Pak, begini cara berbuat baik. Nah itu kita bisa memberikan. Taatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya surga itu nikmat, neraka itu menakutkan dan sebagainya. Seperti saya sedang berikan hidayah. Tapi ini berkenaan dengan masalah hidayah irsyad. Nah yang kedua hidayah taufik. Apakah orang itu mau menerima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Apakah orang itu mau berubah atau tidak? Manusia tidak bisa berubah. Hanya Allah yang bisa menentukan itu tentang hidayah taufik. Orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah atau tidak, itu terserah Allah. Itu hanya Allah yang bisa berikan. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik. Nabi hanya bisa memberikan hidayah irsyad. Wahai pamanku, kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dengan kalimat itu akan aku jadikan sebagai hujah bahwa engkau nanti sudah masuk Islam di hadapan Allah SWT. Tapi pamannya tidak mau, Pak. Pamannya tetap tidak mau. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa memberikan taufik. Tidak ada berupa taufik tadi. Kita itu hanya berusaha memberikan petunjuk supaya orang itu taat, tapi kita tidak bisa menentukan orang itu mau atau tidak. Begitu Pak. Nah, termasuk ya nonton TV tadi itu bisa jadi petunjuk buat kita. Nonton TV itu bisa jadi petunjuk buat kita. Petunjuk untuk melakukan kebaikan. Kalau memang itu digerakkan, tergerak dalam mendapatkan hidayah dari Allah. Cirinya biasanya orang itu sulit menerima hidayah, Pak. Cirinya berkenaan dengan hati, Pak. Ciri orang itu bisa tidak mau menerima hidayah itu karena hati. Rasulullah menyatakan begini, kalau seseorang itu melakukan dosa, maka hati itu terkena noktah, titik hitam namanya noktah. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, hatinya terkena titik hitam namanya noktah. Kalau dia bertobat, mohon ampun, astagfirullahaladzim, hapus Pak, bersih lagi itu hati itu. Tapi kalau dia biarkan berbuat dosa, dia biarkan, tambah lagi, terus makin banyak, maka noktah itu berubah menjadi ron. Kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanya menutup hatinya. Ketika hatinya itu sudah tertutup oleh ron tersegel hatinya sudah tertutup dengan ron. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu kasih petunjuk atau enggak kamu kasih petunjuk, mereka tidak akan beriman, tidak akan percaya. Maka kalau hati sudah terkena ron, terbungkus, tersegel oleh ron tadi itu, sulit hidayah masuk kepadanya, sulit keburukan keluar darinya. Maka tobat itu penting. Nah, ada kemungkinan orang tadi itu Pak, itu memang benar-benar orang yang bersih ingin mencari kebenaran. Contoh siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam Pak. Gak langsung ketemu Tuhan, gak langsung ketemu tauhid yang benar. Pertama, itu rembulan, itulah Tuhan. Kan salah sebenarnya kan. Tapi memang dia mencari kebenaran itu Pak. Wah, gak mungkin kalau Tuhan, masa siang hari gak ada. Oh, itu yang lebih besar, itulah matahari, itulah Tuhan sebenarnya. Wah, gak mungkin kayaknya. Kalau malam kok gak ada. Akhirnya Allah kasih petunjuk, dia mendapatkan tauhid. Begitu Pak. Intinya apa? Masalah hati. Saya akan buka masalah hati ini di surat Al-An'am 125 Pak. Al-An'am itu surat yang ke-6. Ya. Jadi kuncinya ada pada hati Pak. Bisa jadi si orang tadi itu memang dia orang yang betul-betul bersih, ingin mencari kebenaran. Maka niatkanlah hati kita dalam segala itu mencari kebenaran. Surat Al-An'am ayat 125. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyadahu yaj'alahu doikan sadrahu doikan harajan ka anama yasatu
fis sama. Kadzalika yaj'alullahi rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, melapangkan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit laksana mendaki langit. Seakan-akan dia mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, dia lapang dadanya menerima Islam. Mendengarkan kajian-kajian, dia lapang nyaman betul. Tapi siapa yang dikehendaki sesat, dia dadanya sesak bagaikan batu. Udah gak nyaman badannya. Ceramahnya gak usah lama-lama gitu bahasanya. Gak nyaman. Itu cirinya begini kan. Nah kalau orang sudah gak nyaman mendapatkan hidayah irsad, ya mana mungkin dia akan mendapatkan hidayah taufik. Coba katakan, famai yuridillahu yasrah sadrahu lil Islam. Dia lapang dadanya untuk menerima Islam. Jadi senang banget dengan kebaikan-kebaikan semua. Bisa jadi orang tadi itu, Pak, bisa jadi dia walaupun bukan orang Islam, tapi dia memang senang dengan terus mencari. Begitu. Sebab ada orang yang mohon maaf kalau sudah orang Islam tapi dia menutup hatinya. Ya, doyekon harajan ke anamaya suatu fisana kata Allah. Dia bagaikan mendaki langit sesak dadanya. Kalau mendengar petunjuk ini kayak setan di rupiah gitu lah kira-kira. Gelepak-gelepakan gitu kira-kira. Gak nyaman. Merasa gak nyaman. Ini masalah hati. Allah. Jadi kalau hati kita betul-betul mau membuka, mau dialog, ya, untuk berusaha mencari kebenaran, bukan berdebat ya, kita berdialog bagaimana mencari kebenaran. Kalau misalnya kita cocok, ya kita ambil. Nggak cocok, ya sudah kita tinggalkan. Begitu saja caranya. Yang penting saya berniat untuk mencari kebenaran. Insya Allah akan tunjukkan kita kepada kebenaran. Begitu misalnya. Ini kan ada ini. Ya. Kadang-kadang orang yang non Islam ini kan perbuatannya seperti Islam. Seperti Islam. Ya. Nah, justru orang Islam sendiri perbuatannya bersih daripada itu. Iya. Jadi sebenarnya fitrah. Nama ini kembali kepada fitrah. Fitrah ini setiap manusia itu secara fitrah itu pasti ingin hidup teratur. Gak bisa dibohongi. Pasti ingin hidup baik. Semua manusia. Fitrah. Nah kalau ada orang Islam, orang yang di luar Islam dan dia berbuat baik, dia mengikuti fitrahnya. Bukan mengikuti agama, tapi mengikuti fitrahnya. Gak bisa dipungkiri kalau nyuri itu jelek. Mendolimi orang itu gak baik. Kemudian apa lagi? Berbohong itu gak baik. Berzina itu gak baik. Itu adalah fitrah. Sesuatu yang gak bisa dipungkiri. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, Pak. Kebenaran yang mutlak namanya fitrah itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bapak mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapapun orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa kok. Misalnya saya benci sama bapak katakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya mengatakan, enggak, saya benci sama bapak 1 tambah 1 sama dengan 3. Gak bisa. Itu mengingkari fitrahnya. Nah, fitrah manusia itu senantiasa ingin berbuat kebaikan. Nah, persoalan tadi itu Pak. Agama Islam itu agama fitrah sebenarnya. Agama Islam itu agama fitrah. Maka ketika kita masuk Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Nah kalau ada orang beragama Islam kemudian dia berbuat tidak baik, maka dia telah pertama dia mengingkari agama, kedua dia mengingkari fitrahnya. Nah mau ditanya dah. Sebenarnya kalau dia pembohong Pak, sebenarnya jujur aja sih, bohong itu benar baik apa enggak? Pasti dia mengatakan, ya sebenarnya memang gak baik bohong itu. Cuma kenapa bohong? Ya gimana kalau gak bohong nanti saya gak dapat untung dagang. Kan gitu kan. Hawa nafsu. Berzina itu semua orang, seburuk apapun berzina itu semua orang fitrahnya pasti mengakui itu tidak benar. Karena ketika kamu berzina maka kamu berzina kepada seorang ibunya seseorang, atau istrinya seseorang, atau anak perempuannya seseorang, atau bibinya seseorang. Maka berzina itu pasti tidak baik. Tapi kan enak. Nah itu masalahnya, hawa nafsunya.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia itu dibekali dua sifat. Ada sifat fujur dan sifat takwa. Yang pertama sifat fujur, sifat buruk. Semua manusia itu berpotensi untuk melakukan keburukan. Yang kedua sifat takwa, sifat baik. Jadi manusia itu punya dua sifat itu. Nah persoalannya mana yang lebih subur, begitu Pak. Nah, kalau ada orang Islam yang dia melanggar larangan itu karena dia tertutup tadi fitrahnya tadi. Kalau ada orang yang di luar Islam dia melakukan kebaikan, dia mengikuti fitrahnya. Gitu. Dan agama Islam juga agama fitrah. Allah Allah. Iya. Masih ada, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara iman, setiap manusia itu tidak ada yang sama iman. Jadi iman itu selalu berubah. Iya. Terhadap diri manusia itu sendiri. Kadang beriman pagi, sore kafir. Gitu. Malamnya tobat, paginya iman ya. Gitu. Dan jadi pertanyaan saya ini, bagaimana caranya supaya iman kita itu tetap berkaitan dengan Allah dan tidak berubah. Yang kedua, itu salahnya. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Jadi betul. Jadi apalagi zaman akhir nanti Rasul menyatakan wa yusi mu'minan wa yusbihu kafiran. Wa yusbihu kafiran bahwa mu'minan wa yusi kafiran. Ada nanti di zaman akhir itu orang di pagi harinya dia beriman, sore harinya jadi kafir. Ada sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami, iman itu pasang surut Pak. Fluktuatif. Nah, ini kita sepakat, iman itu fluktuatif, pasang surut. Kadang pasang, kadang surut. Ini yang perlu kita paham. Jadi iman seseorang itu kadang pasang, kadang surut, fluktuatif, naik turun. Siapapun dia. Kalau Nabi enggak, kalau Nabi Rasul itu, ya, imannya naik terus. Kalau kita bisa stabil saja, luar biasa Pak. Stabil saja kita sudah. Tapi manusia itu pasang surut iman. Kata Rasulullah SAW, pasangnya iman seseorang itu ketika dia melaksanakan ibadah. Jadi pada saat dia melaksanakan ibadah, dia pasang iman. Dan surutnya iman seseorang itu ketika dia melaksanakan keburukan atau berbuat dosa. Jadi iman kita itu akan naik ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, baca Al-Quran dan sebagainya, sholat malam, apalagi puasa, zikir, itu membuat iman kita naik. Dan iman kita juga bisa turun ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka hati-hati Pak. Khawatirnya pas kita lagi turun, mati kita. Ini harus diingat-ingat betul ini. Jadi naiknya iman seseorang itu ketika dia beribadah, kata Rasulullah SAW. Dan surutnya ketika dia berbuat maksiat. Dikhawatirkan pas lagi maksiat, dus mati, malakul maut datang. Gawat ini. Caranya gimana? Jagalah hati. Ombo hati dikulimo. Wih, bagus sekali itu Pak. Baca Al-Quran. Bongkang soleh kumpulannya berkumpul dengan orang-orang soleh. Bukan berarti kita gak kenal sama orang yang soleh, bukan Pak, tetap kenal. Tapi jangan senang-senang kumpul sama mereka. Pas lagi ngumpul sama mereka, mati kamu. Apalagi sholat malam Pak. Apalagi zikir, puasa. Lagu itu lah Pak, apalkan saja Pak. Tapi jangan cuma dihafalkan, diamalkan. Yang utama, walaupun gak hafal tapi amalkan itu. Insya Allah. Itu maka insya Allah kita akan stabil. Stabil aja dulu lumayan kita Pak. Jangan sampai ngedrop kan. Jangan sampai ngedrop kan. Dikhawatirkan pas lagi surut. Begitulah insya Allah. Allah Allah. Jadi jaga hati kita insya Allah. Selesai sudah insya Allah waktunya. Jaga. Salah mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya sampaikan bagaimana syarat diterimanya ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ada yang khusus, ada yang umum. Ya syarat diterimanya bagaimana insya Allah akan saya. Kalau Allah berikan kesempatan bagi kita bertemu, insya Allah akan saya sampaikan itu. Sementara saya akan dulu.
Ingat, niat kita Pak, ketika kita melaksanakan ibadah, motivasi kita lah terlalu banyak nikmat Allah pada kita. Sangat kebangetan kalau orang itu diberikan nikmat yang banyak tapi dia nggak mau berterima kasih. Kebangetan banget. Dikasih duit saja, dikasih apa sama orang? Gimana rasanya? Nggak mikir gitu ya. Banyak orang nggak mikir orang itu kira. Iya, begitu kira yang salah. Kemudian merasakan keagungan Allah. Allah itu maha agung Pak. Kemudian kita rela betul meletakkan, kita menjadi hina betul di hadapan Allah. Jangan berani-berani kita menentang Allah. Hina betul kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tunduk saja, patuh saja. Walaupun tidak kita sukai Pak. Tunduk saja, patuh saja terhadap apa yang Allah perintahkan. Disertai dengan rasa sukacita atau senang, cinta. Itulah ibadah. Allah alam. Terakhir akan saya tutup dengan hadis qudsi. Wahai anak Adam, wahai manusia, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka akan aku tutupi hatimu akan aku tutupi kemelaratanmu dan akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Tetapi jika tidak kau luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah, maka tidak akan aku tutupi kemelaratanmu dan akan aku penuhi hatimu dengan kesibukan. Jadi kalau orang itu nggak mau meluangkan waktu, meluangkan apa? Menyempatkan ya. Nggak mau menyempatkan waktunya untuk beribadah, maka Allah tidak akan tutupi kemelaratannya. Jadi kayak orang lara terus ya. Walaupun hartanya banyak kayak orang lara. Kurang terus. Dan akan dipenuhi hatinya dengan kesibukan. Sibuk. Lama-lama habis masa kontrak di sini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan oleh Allah kemampuan untuk senantiasa beribadah kepadanya dan di akhir hidup kita bisa betul-betul kita dalam kondisi keadaan Islam insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.